Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Marilah kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita dibangun, dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, di hari Minggu ini, di pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap maksud Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 25. Saya ulangi, Ibrani 10 ayat 25, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, firman Tuhan menegaskan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin saudara akan berkata, lah sekarang kan pandemi, kita kan tidak bisa semuanya bisa beribadah. Di gereja pun dibatasi jumlahnya, ya kan? Ya, karena jaraknya diatur sehingga kapasitas tempat ibadah tidak boleh diisi penuh. Ya, mungkin 50%, 30% ya. Artinya ada aturannya. Nah, bagaimana kita bisa beribadah dengan demikian? Ya, kita akan bisa beribadah secara daring. Ya, jadi yang dimaksud jangan menjauhkan pertemuan ibadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bukan berarti terus kita tidak beribadah. Tetap beribadah sekalipun tidak bisa kumpul bersama karena keadaan. Tetapi tetap kita mengadakan pertemuan ya. Pertemuan sekarang kan sudah modern. Ya, ketemu tidak harus langsung, pertemuannya bisa melalui internet ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja karena keadaan mungkin sedang kurang enak badan atau mungkin terkendala karena aturan prokes gitu ya, protokol kesehatan ya, saudara tetap bisa beribadah dan harus tetap beribadah walaupun dari rumah masing-masing secara daring ya. Jadi jangan menjauhkan diri. Ya, jangan alasan tidak boleh beribadah, tidak bisa kumpul-kumpul di gereja, akhirnya kita tidak beribadah. Bukan demikian. Ingat, kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Memang ada orang-orang yang di hari-hari ini apalagi memanfaatkan alasan COVID-19 sebagai alasan untuk tidak beribadah. Itu sesuatu yang salah. Ya, sekali lagi bukan berarti harus kumpul di gereja, tidak harus. Kalau karena keadaan, karena prokes kita tidak bisa, tetaplah beribadah di rumah ya. Terus marilah kita saling menasihati. Nah, hari ini saya menasihati Bapak Ibu Saudara menyampaikan pesan ini ya. Mari di antara kita juga saling mengingatkan, ayo ibadah ya. Entah di mana, di rumah, di gereja, pokoknya ibadah ya. Semakin giat. Ayo, ini dah akhir zaman ya, mendekati hari kedatangan Tuhan. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati jangan sampai Yesus datang kita nggak siap. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, ayo tetap beribadah. Coba lihat firman Tuhan juga dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekalipun ya buat salah, kita mungkin kadang-kadang gini ya, kalau udah merasa berbuat salah, merasa nggak layak, akhirnya nggak ibadah. Aku udah berdosa, aku nggak layak bagi Tuhan, aku nggak layak datang pada Tuhan. Akhirnya menjauh, itu yang dimaui iblis. Dengar baik-baik.
Saat kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, justru kita harus datang kepada Tuhan. Dia Maha Pengampun kok. Ya, saudara bertobat sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan ampuni. Dan jangan menjauhi Tuhan. Sebaliknya beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, mari saya mengajak kita semua. Ya, jangan ada alasan karena COVID, kita nggak ibadah, padahal kita masih bisa ibadah secara daring. Jangan juga karena aku sudah berdosa, aku nggak layak, aku nggak pantas datang pada Tuhan. Itu sekali lagi strategi iblis, supaya kita jauh dari Tuhan. Kita harus menyadari hal itu. Justru ketika kita menyadari sudah berbuat salah, ayo kita bertobat, ayo kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dan mulai beribadah lebih lagi, lebih sungguh lagi, dengan segenap hati. Ya, mari saya mengajak hari ini, ya hari nanti setelah ini siap-siap, yang ibadah pagi silakan siap-siap untuk ibadah. Kalau ada yang daring juga siap-siap. Intinya ayo saya mengajak kita semua, jangan lupakan ibadah. Ibadah itu bukan sekedar kewajiban yang dibebankan kepada kita. Memang firman Tuhan mengatakan ini janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Oh, ini kewajiban. Saya ingin bahwa setiap kita jangan hanya memandang sebagai ibadah itu sebagai kewajiban, tapi itu kebutuhan kita. Ibadah itu bukti kita berbakti kepada Tuhan. Makanya kita mengenal istilah kebaktian. Kita berbakti kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan. Ayo saya mengajak kita semua, jangan lupa beribadah. Beribadah dengan segenap hati. Apapun keadaanmu. Oh, sakit bukan alasan. Saudara masih bisa ibadah secara daring. Oh, mungkin saudara merasa bersalah. Ingat, bertobatlah, Tuhan mengampunimu. Dan mari kita saling menasihati, saling menguatkan, mendorong satu dengan yang lain untuk kita lebih sungguh, untuk kita beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Sebab ini hari-hari akhir di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan kami menyadari seringkali Tuhan kami buat 1000 alasan sehingga kami tidak beribadah. Entah alasan karena pandemi, alasan karena merasa nggak layak, alasan karena sibuk, alasan karena apapun. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau minta ampun kalau ada dosa pelanggaran kami akan hal itu. Kami mau lebih sungguh beribadah kepadamu Tuhan dan tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Kami mau terus beribadah dan biarlah iman kami terus dibangun dan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ingat sekali lagi siap-siap ibadah ya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.